Puji Tuhan, selamat sore bagi kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Sore hari ini, mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memberikan hati kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya Yesus, kami mau berseru Tuhan. Terima kasih Tuhan.
mari kita katakan dengan lebih lagi sungguh. Kita percaya bahwa Allah, Dia adalah Allah kita yang benar-benar baik dalam setiap kehidupan kita. Ya Yesus, inilah pujian kami Tuhan. Inilah sembahan kami Tuhan. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Benar Tuhan, benar Yesus. Peganglah tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Oh Yesus, ku pandang. Amin Yesus. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Yesus, benar Tuhan. Benar Yesus, Kaulah harapan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pegang erat selalu tangan kami Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh berseru kepadamu, menyembahmu Tuhan. Dan sore hari ini kami memulaikan ibadah kami, dari awal sampai akhir kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Memberkati setiap kehidupan kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau lebih lagi bergirang bagi Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Kita mau katakan bahwa kita bangga memiliki Allah yang seperti Dia. Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Apa
ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur, syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur, syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima, terima, terima. Ya Allahku yang ajaib, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima, terima, terima. Ya Allahku yang ajaib, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima, terima, terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Allahku, ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang ajaib. Puji Tuhan, haleluya. Benar, kita mau bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan puji Tuhan, pujian kita sampai di sini. Tiba saatnya kita mau lebih lagi dalam menikmati kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita lebih lagi yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kita mau katakan bahwa kemanakah kami mencari? Yes. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah
kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Benar Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat sore buat kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati di sepanjang hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami hikmat pengertian untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara dalam setiap kehidupan kami untuk kami boleh menikmati setiap lawatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Di sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul yaitu kasih Allah akan dunia ini. Kalau kita mau berbicara kasih, sangatlah luas pengertiannya. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pasti mengerti apa itu arti kasih sebenarnya dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu saya undang kita semua membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata demikian.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita sebagai umatnya Tuhan percaya bahwa hanya kasih-Nya Tuhan yang dapat menyelamatkan setiap kehidupan kita, yang tidak membuat kita menjadi umat yang binasa, tetapi kasih-Nya Allah membuktikan dalam setiap kehidupan kita bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, marilah kita mau menyadari bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar akan dunia ini. Ya, kalau kita mau melihat keadaan dunia ini yang begitu membingungkan, yang begitu membuat kita itu tidak bisa bergerak, yang membuat kita itu tidak bisa melakukan apa-apa, yang membuat kita itu merasa khawatir, membuat kita itu merasa susah. Terkadang kita mengeluh, Tuhan, kapan dunia ini akan berakhir dengan keadaan pandemi seperti ini? Tetapi di sini Tuhan tetap terus mengingatkan dalam setiap kehidupan kita bahwa kasih-Nya Tuhan itu begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau memberi hidup kita dan mau merasakan kasih-Nya Tuhan, kita tidak akan pernah merasakan kesusahan, tetapi kita akan tetap terus merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kalau kita mau menaruh kasih-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak-anaknya Tuhan, marilah kita mau tetap terus menyadari kasih-Nya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Meskipun kita berada di masa-masa yang sukar seperti ini, tetapi kasih-Nya Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau kita mau melihat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini, percaya di sini bukanlah sekedar menyetujui secara rasional bahwa Yesus adalah Allah, tetapi percaya di sini adalah menaruh iman dan keyakinan kita di dalam Dia, bahwa hanya Dia yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Ya, jadi percaya berarti menempatkan Kristus sebagai yang berkuasa atas rencana masa depan kita, dan meyakini bahwa kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus lewat kebenaran firman Tuhan bisa diandalkan. Setiap perkataan Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita itu bisa diandalkan. Tuhan akan menepati setiap janjinya Dia dalam setiap kehidupan kita. Ya, asalkan kita mau bersandar kepada Tuhan. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita kembali bahwa Allah itu kasih. Allah itu kasih. Kasih-Nya Allah itu sungguh besar dalam kehidupan kita. Kasih-Nya kita itu bisa berubah. Kasih-Nya kita itu bisa labil. Artinya apa? Kasih-Nya kita itu tidak bisa tetap. Kasih kita itu bisa berubah-ubah. Kita bisa berubah dalam mengasihi Allah. Dalam kita keadaan yang begitu membuat kita tidak bisa bergerak atau membuat kita susah, kita bisa menghilangkan kasih kita kepada Allah. Kita bisa merasa kasih kita udah berubah kepada Allah. Tetapi di sini kita mau melihat bahwa kasih-Nya Allah itu stabil, artinya tetap, tidak pernah berubah. Kasih-Nya Allah itu tetap di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyakiti hatinya Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau kita mau meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap menanti dan mengasihi kita. Ya, kalau kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap tidak pernah membiarkan setiap kehidupan kita. Tetapi di sini Tuhan menyatakan bahwa kasih-Nya Tuhan itu tetap dalam kehidupan kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap setia dan selalu menanti setiap kehidupan kita untuk datang kepadanya. Jadi kita sebagai umat-umat percayanya Tuhan, marilah kita menyadari akan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan kondisi seperti ini, meskipun membuat kita susah atau tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi jangan sampai kasih kita itu hilang di dalam Tuhan. Tetapi marilah kita mau meningkatkan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau tetap terus menyadari bahwa kasih-Nya Tuhan itu tetap dalam kehidupan kita, sehingga dalam setiap kondisi apapun kita bisa melewati
semuanya itu. Karena kenapa? Karena ada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah adalah kasih. Allah tetap mengasihi kita. Sekalipun kita berpikir bahwa Tuhan tidak pernah mengasihi kita, dalam kita berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan dalam kehidupan kita, tetapi di sini kita mau tetap terus menyadari bahwa Tuhan itu tetap mengasihi dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena Allah adalah kasih. Kasih dan pengorbanannya Tuhan itu sungguh besar. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela memberikan nyawanya dengan cuma-cuma. Dia rela mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak memberikan hidupnya, Tuhan tidak memberikan nyawanya untuk kita, kita akan binasa oleh karena dunia ini. Kita akan hidup dalam kebinasaan oleh karena dosa. Karena upah dosa adalah maut. Kalau Tuhan tidak memberikan hidupnya di atas kayu salib, kita akan binasa. Tetapi karena kasih karunia-Nya Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu besar, karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Sehingga kita tidak binasa, tidak hidup dalam dosa, tidak menjadi hamba dosa. Ya, tetapi di sini Tuhan mau kita hidup, menikmati kasih-Nya Tuhan, menikmati kehidupan yang kekal. Ya, jadi kita sebagai umat-umatnya Tuhan, marilah kita tetap terus memberikan hidup kita di dalam Tuhan. Kita itu sangatlah berharga di matanya Tuhan. Ya, jadi yang Allah mau hanyalah kita tetap melekat kepadanya. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita tetap melekat pada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan dunia yang seperti ini, marilah kita tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap meningkatkan kasih kita, tetap memberikan diri kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau memberikan diri kita untuk tetap melekat kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita alami, kita bisa melewatinya. Karena kenapa? Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita mau melekat pada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jika kita tetap hidup di dalam Tuhan. Tuhan akan tetap menyertai setiap kehidupan kita. Meskipun kita dalam keadaan susah di masa sukar seperti ini, tetapi kita akan tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu kita anak-anak Tuhan mau rindu di hadapannya Tuhan, mau melekat kepada Tuhan. Ya, kita mau memberikan hidup kita dan mau mengerti akan hatinya Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mengerti akan hatinya Tuhan. Tidaklah mudah mengerti, tetapi di saat kita mau belajar taat walaupun tidak mengerti, pasti kita akan diberikan pengertian oleh Tuhan. Yang Tuhan mau kita sebagai umat-umatnya Tuhan, yaitu hidup bersekutu kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan, ya. Jangan sampai kita seperti anak bungsu yang hilang. Atau karena kita tahu cerita ini dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, kita tahu ceritanya ini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, jangan sampai kita hilang di hadapannya Tuhan. Di saat kita mulai hilang, marilah kita memiliki kesadaran untuk kita mau kembali kepada Tuhan. Di saat kita merasa kita tidak mampu, marilah kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau tetap menyadari bahwa hanya kasih-Nya Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan, bahwa hanya kasih-Nya Tuhan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Kita mau berbalik, kita mau bertindak, kita mau bangkit, sehingga kita tetap kuat di dalamnya Tuhan. Kita mau memiliki kesadaran seperti anak bungsu yang hilang ini. Meskipun dia hidup berfoya-foya menghabiskan harta kekayaan ayahnya, di dalam dia hidup dalam kesusahan, dia menyadari dan mau berbalik kepada bapaknya. Ya, di sini mau menunjukkan bahwa Tuhan tetap menanti setiap kehidupan kita. Walaupun kita tidak mampu, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan. Karena dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita.
Jangan sampai kita seperti anak sulung yang ada di rumah Bapa tetapi ternyata kita hilang. Yang ada di rumah Bapa tetapi kita tidak bisa merasakan kasihnya Tuhan. Anak sulung bersama-sama bapaknya, tetapi dia masih memiliki hati yang tidak mau mengasihi. Dia masih membenci adiknya karena menghabiskan harta kekayaan ayahnya. Dia mau melihat bahwa ayahnya sangat mengasihi adiknya, tidak mengasihi dirinya. Sehingga pas waktu adiknya kembali ke rumah, ayahnya memberikan satu persembahan yang begitu luar biasa. Ya, merayakan pesta untuk menyambut adiknya. Dia merasa iri, merasa bahwa ayahnya itu pilih kasih. Tetapi kita mau melihat di sini bahwa kasihnya Allah itu tetap dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah membeda-bedakan setiap kehidupan kita. Allah tidak pernah membedakan mana orang jahat maupun orang baik. Kasihnya Allah itu tetap sama dari dulu, sekarang sampai selamanya. Kasihnya Allah itu tetap di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita karena Tuhan sangat mengasihi umat-umatnya. Ya, jadi dalam keadaan seperti ini, marilah kita mau menyadari, kita mau kembali dan sadar, memberikan hidup kita untuk tetap melekat kepada sumbernya, melekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong setiap kehidupan kita. Dalam keadaan seperti ini, hanya Tuhan yang bisa menolong. Ya, puji nama Tuhan. Jadi untuk itu, bagaimana kita tetap merasakan kasihnya Allah? Bagaimana kita tetap merasakan kasihnya Allah? Ya, untuk itu kita mau membuka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat sampai yang kelima. Mazmur pasal 37 ayat 4 yang sampai ayat yang kelima berkata demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya. Jadi untuk kita tetap menikmati kasihnya Tuhan, untuk kita tetap merasakan kasihnya Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sehingga apa yang diinginkan hatimu Tuhan pasti akan memberikannya. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya, kita mau percaya kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa menolong setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang menciptakan bumi ini, Tuhan yang menciptakan kita. Jadi apa salahnya kita mau tetap percaya kepada penciptanya kita, bukan percaya kepada hal-hal yang membuat kita menjadi binasa, tetapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita begitu indah, begitu berharga. Meskipun kita dulunya hidup di dalam dosa, tetapi Tuhan menjadikan kita suatu emas yang berharga, suatu permata yang berharga. Karena kenapa? Karena Tuhan mau kita hidup dalam sebuah hadiah yang akan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita hidup dalam kekekalan. Tuhan mau kita hidup dalam kegembiraan, bukan dalam kesusahan. Ya. Jadi untuk kita bisa merasakan kasihnya Allah, kita mau bergembira karena Tuhan. Kita mau merasakan kasihnya Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita bisa bergembira di dalam Tuhan? Dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa bergembira dalam Tuhan? Kita bisa bergembira di dalam Tuhan jika kita mau mengenalnya dengan baik. Ya, kita bisa bergembira di dalam Tuhan jika kita mau mengenalnya dengan baik. Ya, karena di saat kita mau bergembira karena Tuhan dan menerima apa yang menjadi keinginan hati kita, ya, berarti kita harus mengenal pribadinya dengan baik. Ya, bukan hanya mengenal, tetapi mau melekat kepada Tuhan. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita hanya sekedar mengenal Yesus saja, tetapi tidak mengenalnya dengan baik, artinya kita tidak akan merasakan kehadirannya Tuhan dalam kehidupannya kita. Kalau kita hanya mengenal, oh saya kenal, itu Tuhan Yesus, tetapi tidak mau mengenalnya dengan baik, tidak mau mendekati hatinya Tuhan, kita tidak bisa merasakan kasih dan kehadirannya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya.
Tetapi di saat kita mau mengenal pribadinya dengan baik, maka kita akan tetap terus merasakan sukacita yang begitu luar biasa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena pengenalan tentang kasih-Nya Allah yang besar bagi kita tentu akan memberikan kita suatu kegembiraan dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesulit apapun. Kita tidak pernah akan merasakan susah, tetapi kita akan tetap bergembira karena Tuhan. Kita tetap akan merasakan sukacita di dalam Tuhan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi di saat kita mengenalnya dengan baik, pasti kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun di dalam Tuhan. Kita mempercayakan semuanya kepada kendali dan bimbingannya Tuhan. Ya. Jadi untuk kita bisa merasakan kegembiraan, bergembira karena Tuhan, kita harus mengenal pribadinya dengan baik. Ya. Yang kedua, yaitu percaya bahwa Dia bisa memelihara. Ya, kita mau melihat dalam ayat yang kelima, berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Jika kita mau tetap percaya bahwa Tuhan yang bisa memelihara hidup kita, ya. Artinya bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi menaruh sepenuhnya hidup kita di dalam Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak pernah tinggal diam, tetapi Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Tuhan akan tetap terus menuntun dan menyertai kehidupan kita. Di saat kita percaya bahwa Dia bisa memelihara kita lebih baik daripada yang bisa kita lakukan sendiri, dan di saat kita dengan sabar bersandar dan menantikan Dia melakukan apa yang terbaik bagi kita, serta berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kita akan merasakan kasih pemeliharanya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, yang akan tetap terus mengalir dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mau melihat dalam ayat yang ke-7 dan 9, berkata demikian. Ayat yang ke-7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat yang 9 berkata, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Firman Tuhan berkata demikian. Jika kita mau hidup di dalam Tuhan dan tetap menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang mewarisi negeri. Artinya kita akan hidup di dalam kasih-Nya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mati binasa, tetapi kita akan hidup di dalam Tuhan. Ya. Karena orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, akan menerima janjian daripada Tuhan. Ya. Contoh Daud. Kita melihat Daud, dia begitu luar biasa, raja yang begitu luar biasa. Dalam keadaan apapun, sesulit apapun, dalam keadaan musuh yang mau menyerang dia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita melihat sini bahwa dia tetap menanti-nantikan Tuhan. Dia tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya perbuat? Dia tetap terus mengikuti arahannya Tuhan dalam kehidupannya dia, sehingga dia tetap beroleh hidup yang kekal. Dia tetap menjadi anak Tuhan yang begitu dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang yang berkenan di hadapannya Tuhan. Ya, Daud seorang raja yang begitu luar biasa. Dalam situasi apapun dia tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia tetap menanti-nantikan janjinya Tuhan. Sehingga dalam kesabarannya, dalam ketaatannya di dalam Tuhan, sehingga dia menerima janji yang begitu luar biasa yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Sampai anak cucunya pun Tuhan pelihara. Begitu juga kita, jika kita mau berdiam diri, menyadari kasih-Nya Tuhan, dan tetap menanti-nantikan Tuhan dalam keadaan seperti ini, saya yakin dan percaya kita akan menerima janji-Nya Tuhan. Kita akan tetap terus dituntun dan disertai oleh Tuhan. Ya, di saat situasi seperti ini, kita perlu ketenangan di tengah badai. Dalam situasi apapun, berat sekalipun, kita tetap terus menantikan Dia.
ya. Karena penantian kita akan Tuhan membuat kita semakin kuat, ya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seperti burung raja wali yang terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya, dia tetap terus berlari dan tidak pernah menjadi lesu, ya. Dia tetap akan berjalan dan tidak pernah merasakan kelelahan. Ya, ini janjinya Tuhan dalam kehidupan kita jika kita menanti-nantikan Tuhan, ya. Kalau kita melihat burung raja wali, burung yang sangat dikagumi karena kekuatan dan kegagahannya serta kesanggupannya untuk terbang tinggi. Ya, kalau firman Tuhan menggambarkan kita seperti raja wali, berarti Tuhan tahu kita sanggup. Tuhan tahu kita sanggup dalam keadaan apapun. Ya, Tuhan tahu kita sanggup menghadapi situasi seperti ini. Karena kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan bekerja. Dalam kelemahan kita, jika kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, maka kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, tetapi Tuhan akan tetap terus bertindak dalam kehidupan kita. Itulah janji Tuhan, itulah kasih-Nya Tuhan yang begitu besar akan setiap kehidupan kita, ya. Tuhan tahu kita sanggup, Tuhan tahu kita mampu. Dan Tuhan tahu kita pasti kuat. Karena kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang begitu kuat. Karena kita memiliki Tuhan yang sangat kuat. Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang bisa mengerjakan segala sesuatu menjadi luar biasa. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tetap hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, ya. Luar biasa Tuhan kita. Jika kita menyadari kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menyadari bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Ya, kita akan tetap terus merasakan sukacita dalam keadaan kondisi di masa sukar seperti ini. Kita tetap terus kuat, kita tetap terus bersukacita karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak jaminan yang kita akan dapat sekalipun dalam keadaan yang membuat kita sulit. Sekalipun kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita akan tetap menanti-nantikan Tuhan dan kita akan menerima janji yang daripada Tuhan, ya. Banyak jaminan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan tetap mendapatkan ketenangan dan sukacita yang melimpah daripada Tuhan, ya. Jadi apa yang harus kita ragukan? Apa yang membuat kita itu mau jauh daripada Tuhan? Sedangkan kita bisa melihat bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, kita mau bukti seperti apa? Dalam firman Tuhan menyatakan bukti yang begitu luar biasa, yang begitu banyak, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, mengasihi akan dunia ini. Kasih-Nya Tuhan itu besar akan dunia ini. Apa yang membuat kita ragu? Apa yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Apa yang membuat kita bisa berbalik daripada Tuhan? Sedangkan kita tahu bahwa kasih-Nya Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menyadari, kita harus membuka hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Di saat kita membuka hati kita dibentuk oleh Tuhan dan mau menyadari kasih-Nya Tuhan, pasti kita bisa melewati semuanya itu, ya. Jadi untuk kita bisa hidup di dalam Tuhan, kita harus tetap terus melekat kepada Tuhan, ya. Saya pernah membaca satu kata di sosial media, ya. Katanya ini yaitu, jadi resep yang paling ampuh untuk kita hidup bahagia, untuk kita tetap hidup sukacita, untuk kita tetap merasakan kegembiraan, yaitu tambahkan Yesus di dalamnya. Tambahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Resep yang paling ampuh yaitu tambahkan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kesusahan sekalipun kita tetap bersukacita, kita tetap tenang, kita tetap terus merasakan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan selalu mengucap syukur. Ucapan syukur ini akan tetap terus ada dalam kehidupan kita jika kita mau menambahkan Yesus dalam kehidupan kita.
Dalam keadaan apapun kita mau tetap mengucap syukur. Ya, berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih bernafas itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan, janji yang Tuhan berikan, kasih yang Tuhan berikan. Kalau kita bisa bernafas sampai hari ini, kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita bisa berdiri di dalam keadaan seperti ini, itu bukti bahwa penyertaan Tuhan, kasihnya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Jadi kita mau tetap terus bersyukur dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, memusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan, mengandalkan Dia, ya, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita, ya. Jadi maukah kita berbahagia karena Tuhan? Maukah kita tetap terus mengasihi Tuhan? Maukah kita tetap terus berdiam di dalam Tuhan? Maukah kita memberikan hidup kita tetap melekat kepada Tuhan, ya? Jangan sampai kita tergoda dengan tawaran-tawaran yang akan diberikan dunia. Di saat kita tergoda, maka iblis akan bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita memiliki iman yang kuat, kita mau memiliki hati yang tetap terus mengasihi Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan tergoda dengan apa yang ditawarkan dunia. Tetapi kita tetap terus akan hidup di dalam Tuhan. Kita tidak akan binasa dan beroleh hidup yang kekal, seperti firman Tuhan yang dikatakan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, ya. Tuhan telah mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita bisa beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi semua pilihan ada dalam setiap kehidupan kita, semua pilihan ada di tangan kita sendiri. Jangan sampai kita salah memilih. Jika kita mau tetap terus hidup di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru, kita akan menerima jaminan dan janjinya Tuhan, ya. Jadi setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Jadi kita jangan sampai salah memilih, tetapi marilah kita menjadi anak-anaknya Tuhan yang mau tetap memilih segala sesuatu dengan selalu bertanya kepada Tuhan, sehingga pilihan kita, hidup kita tidak akan salah kalau kita mau bertanya kepada Tuhan dan menyadari kasih-Nya Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjang dan lebarkan, tetapi saya yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini kita bisa merasakan bahwa lawatan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, bahwa kasih-Nya Tuhan itu tetap di dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat hari ini. Kami yakin dan percaya ini bukti cinta kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajari kami, tegur kami Tuhan, ingatkan kami untuk kami mau tetap selalu menyadari akan kasih-Nya Tuhan, untuk kami tetap selalu membuka hati kami dibentuk oleh Tuhan dan mau menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan, mau menyerahkan hidup kami di dalam Tuhan, sehingga dalam keadaan kondisi yang terjadi di saat-saat hari ini ya Tuhan, dunia yang begitu kacau karena kondisi pandemi yang membuat kami hilang harapan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya dari semuanya ini Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau tetap terus menanti-nantikan Tuhan dan menaruh hidup kami di dalam Tuhan, sehingga dalam segala sesuatu yang kami rasakan, apapun itu Tuhan, kami mau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami rindu Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan dunia ini Tuhan. Tuhan melihat dan menaruh belas kasihan-Mu ya Bapa, sehingga banyak orang-orang diselamatkan Tuhan, banyak orang-orang mau percaya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Ampuni setiap salah dosa kesalahan kami. Suci kuduskan layakan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.